Sekiranya saat ini engkau berbincang-bincang dengan para penyembah kubur, mereka tentu akan melontarkan perkataan yang serupa dengan orang-orang musyrik terdahulu. Boleh jadi mereka mengatakan, sesungguhnya kami mengetahui bahwa wali ini atau orang salih ini tidak dapat menolak bahaya dan mendatangkan manfaat. Akan tetapi, dia adalah orang saleh yang kami hanya menginginkan agar dia memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Jadi nih, kalau misalnya teman-teman ketemu atau ada keluarga, ada saudara, ada teman yang masih pelaku penyembah kubur, ya kan? Coba tanyain deh, tanya sama mereka. Mereka akan bilang tuh, kami tahu kok orang-orang soleh ini, wali ini nggak bisa hindarin kami dari musibah atau datengin kami rezeki yang banyak. Tapi dia nih orang soleh dan kami cuma ingin biar dia bisa ngasih syafaat kepada kami di sisi Allah. Coba tanya deh, buat yang keluarganya masih ada yang minta-minta di kuburan atau di laut atau di mana lah tempat-tempat yang menurut mereka pokoknya selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, namun kita harus ketahui nih teman-teman, bahwa syafaat itu ada yang hak dan ada yang batil. Syafaat itu ada yang benar dan ada yang batil. Syafaat yang benar bisa diterima, itu memiliki dua syarat. Syarat pertama, orang yang akan memberi syafaat telah mendapat izin dari Allah. Jadi sebenarnya kalau mau kita belajar tentang syafaat bisa lebih jauh lagi nih. Bagaimana syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaat orang teman-teman yang soleh, masih bisa luas nih, tapi kita fokus di sini dulu ya. Syarat kedua, orang yang diberi syafaat adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu orang yang bertauhid namun bermaksiat ketika hidup di dunia. Karena begini mikirnya, semua orang di dunia selain Nabi Muhammad SAW kullu bani Adam khoto. Jadi para manusia ini selain Nabi Muhammad SAW adalah pelaku dosa, pelaku maksiat. Namun ada di antara para keturunan Nabi Adam yang bertauhid. Makanya kita belajar nih biar jadi termasuk orang-orang yang bertauhid. Jadi kalau kita bertauhid namun masih bermaksiat dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah diterima. Insya Allah bisa dapat syafaat, teman-teman. Mau nggak kita dapat syafaat? Mau. Sekarang Anda tanya, coba kita masukin contoh nih. Yang tadi tuh, wali yang di dalam kubur yang meninggal tuh. Diizinkan nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat? Belum tahu kita, ya kan? Syarat kedua, para orang-orang yang penyembah kuburan ini, ya kan? Udah penyembah kuburan ini kira-kira Allah ridho nggak sama kelakuannya? Enggak. Masa orang berbuat syirik terus Allah Subhanahu Wa Taala ridho? Nggak mungkin. Dan itu nggak bisa dibilang syafaat yang benar. Itu dibilang syafaat yang batil. Nih. Penjelasannya nih. Syarat ini harus ada dua-duanya. Jika salah satu dari syarat tadi di atas tidak terpenuhi, maka termasuk syafaat yang batil, syafaat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan mengenai syarat syafaat di atas. Baca sampai bawah Sam. Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 225. Wala yashfa'u illa liman yartado. Dan mereka tidak dapat memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai oleh Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 28. Orang-orang yang diberi syafaat adalah pelaku maksiat yang merupakan orang-orang yang bertauhid. Adapun orang kafir dan orang musyrik, bagi mereka tidak akan bermanfaat syafaat dari orang yang hendak memberinya syafaat.
Allah berfirman, "Maliz zalimina min hamimin wala syafi'i yuta." Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang memberi syafaat yang diterima syafaatnya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi kita udah paham tuh, syafaat syaratnya ada dua, dan dua-duanya harus ada. Jika tidak ada dua-duanya, cuma ada satu, itu syafaat yang batil, yang tidak diterima, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syarat yang pertama? Orang yang memberi syafaat telah mendapat izin dari Allah. Syafi' tadi yang memberi syafaat tuh diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat kedua, orang yang menerima, jadi yang memberi diizinkan, yang menerima Allah ridho. Nah, itu gampang kan sebenarnya kan? Jika salah satu nggak ada, itu nggak terpenuhi. Dalilnya apa? Nih yang pertama nih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Tuh. Jadi pemberi syafaat harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, syarat yang kedua, dalilnya apa? Surat Al-Anbiya ayat 28. Dan mereka tidak dapat memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Sekarang Anda tanya, orang-orang pelaku kesyirikan yang minta-minta di kuburan, yang menyembah atau melarung kepala kerbau segala macam, apakah Allah Subhanahu wa taala ridho sama mereka? Enggak. Ya kan? Jadi orang yang diberi syafaat adalah pelaku maksiat yang merupakan orang bertauhid, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang kafir dan musyrik enggak ada manfaatnya syafaat. Kalau ada orang yang mau memberikan syafaat kepadanya. Jadi paham ya, walaupun dia akan diberi syafaat, tapi dia pelaku kemusyrikan, tidak dapat menerima syafaat. Dalilnya apa? Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya, tuh teman-teman. Jadi dipahami ya, kalau walaupun mau diberi, tapi orangnya yang diberi itu pelaku kesyirikan, percuma, nggak bakalan didapat syafaat. Betapa banyak Anda tanya sama teman-teman, orang-orang yang mengharapkan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dapat memberi syafaat juga karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syafaat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang ada orang berpikir syafaatnya syafaat Nabi Muhammad SAW yang memberikan sendiri. Enggak. Allah Subhanahu Wa Taala izinkan kepada Nabi Muhammad untuk memberi. Coba Anda tanya, di luaran, banyak banget orang-orang yang mengejar syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka nggak berpikir tuh, bahwa mereka itu, yang meminta itu, mereka tuh memintanya sambil apa? Di kuburan, ya kan? Terus mengerjakan hal-hal yang tidak diperintahkan. Dan mereka juga membaca zikir-zikir yang nggak ada tuntunannya. Jadi walaupun mau diberi syafaat, tapi jika orangnya adalah pelaku kesyirikan, nggak ada faedahnya syafaatnya. Jadi insya Allah paham ya, syafaat udah diulang-ulang dari awal, syaratnya, terus yang menerima siapa aja, dalilnya bagaimana. Dan orang-orang yang biasanya sering ngomong syafaat Nabi Muhammad SAW, sebenarnya kadang ya, ada beberapa orang nggak tahu tuh makna sebenarnya. Mereka malah pergi minta kepada selain Allah tanpa izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan orang-orang macam ini minta syafaat kepada orang yang berbuat syirik kepada Allah. Ada yang kedukun, ya kan? Ada yang orang yang, oh sebentar, nanti ini jin gini-gini. Tuh, minta syafaat tuh sama orang kayak gitu malah mereka tuh. Jadi yang bayangin coba teman-teman. Yang memberikan syafaat pelaku kesyirikan. Yang meminta syafaat pelaku kesyirikan. Double tuh. Dua-dua syaratnya nggak terpenuhi. Iya kan? Jadi mereka ini sebenarnya orang-orang yang nggak ngerti sebenarnya syafaat. Dipikir semua syafaat pasti diterima. Dipikir semua mereka pasti terima syafaat. Dipikir semua bisa ngasih syafaat. Padahal yang pertama harus dengan izin Allah pemberi syafaat. Yang kedua, yang menerima syafaat harus diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Dan yang dimaksud dengan orang zalim di sini, ini footnote nomor 16 di surat Al-Mu'min ya. Bahwa orang zalim di sini adalah orang kafir
Berdasarkan hadis mutawatir mengenai adanya syafaat bagi pelaku dosa besar tuh. Biar pelaku dosa besar bisa tetap dapat syafaat asal ada tauhid. Al-Hafiz Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan orang yang menzolimi dirinya dengan berbuat syirik kepada Allah tidak akan mendapatkan manfaat dari kerabat dekatnya dan juga tidak mendapatkan syafaat dari syafi, orang yang memberi syafaat. Jadi, nih ya, ini dengan bahasa anak nih. Biarpun anaknya ustadz, anaknya habib, anaknya kiai, ya, dan mereka misalnya orang-orang yang soleh nih misalnya, dan dapat memberikan syafaat dengan izin Allah, percuma kalau mereka itu pelaku kesyirikan. Apalagi ya yang mereka minta syafaatnya itu pelaku kesyirikan juga. Mereka minta syafaat kepada orang-orang yang minta-minta di kuburan, menyembelih di kuburan, bernazar atas nama orang meninggal ini, Syekh Ustadz ini, wali ini, sampai dibuat ada wisatanya. Bayangin teman-teman. Apa yang terjadi gitu kan? Kira-kira gimana tuh syafaat yang pelaku seperti ini? Moga Allah jaga kita semua agar kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini, ya kan? Anda tambahkan lagi. Nah, ini ada contoh lagi ya teman-teman ya. Di antara berhala nih teman-teman yang disembah pada zaman Nabi Muhammad SAW ada yang namanya berhala namanya Lata. Ya, jadi yang disembah oleh orang-orang Arab kafir terdahulu tuh ada namanya Lata. Dia itu dulu merupakan salah seorang dari suku kaum Arab. Apa yang terjadi? Dia itu kerjanya sebagai pengadon, pembuat roti, dan roti ini yang dibagikan kepada para jamaah haji. Konon dia adalah orang yang soleh, ya kan? Dan suka kasih makan jamaah haji itu tiap datang mereka kasih makan. Dia yang kasih makan. Ini si Lata ini waktu masih hidup, jadi dia orang soleh, suka bagian makanan ke jamaah haji, buat kue, pokoknya masya Allah dia orangnya deh, ya kan? Setelah wafat apa yang terjadi? Orang-orang tuh kan, wah kita perlu mengenang dia nih, kita harus jadi motivasi nih. Apa yang terjadi? Dibuat patungnya, ya kan? Dijadiin tempat ibadah tuh patungnya. Dan mereka mengklaim bahwa, oh si Lata ini orang soleh, kita bisa dapat manfaat nih, kita bisa dapat bantuan, bisa dapat syafaat dari dia biar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka klaim kayak gitu tuh teman-teman. Dan teman-teman, kalau klaim ya jujur ya, semua bisa klaim. Semua. Ya kan? Semua bisa klaim. Mau bilang klaim soleh, mau klaim ini bisa datengin ini, semua bisa ngomong. Nggak ada buktinya tapi. Dan itu merupakan klaim-klaim yang batil. Karena bertentangan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis. Semua bisa klaim. Oh si wali ini dia bisa terbang ke sini, klaim doang. Yang wali ini dia bisa bikin pintu, kalau dia sholat Jumatnya di Mekah. Padahal teman-teman, sini sama Mekah bedanya berapa jam? 4 jam. Ya kan? Dia nyampe udah mulai belum sholat Jumat? Belum. Dan masih banyak teman-teman seperti itu. Dan yang Lata ini disembah tuh, awalnya orang soleh tuh. Dan kita lihat realitanya sekarang. Banyak gak orang-orang seperti itu? Ya kan? Kuburan orang soleh dijadiin ini, tempat minta, ada syaratnya, mesti begini, mesti begitu. Dan para pelaku kesyirikan teman-teman, ya. Mereka tuh meminta syafaat kepada orang yang, ada juga yang meminta syafaat kepada orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah. Minta syafaat ke dukun. Dukun ini dalam tanda kutip ya, nggak harus pakaiannya hitam-hitam, tapi ada yang putih juga, ada yang terlihat zohirnya seperti orang benar, ya kan? Dan mereka seandainya tahu hakikat syafaat sebenarnya, mereka akan tahu tuh bahwa ada syafaat yang diterima dan ada syafaat yang ditolak.
Dan kalau misalnya teman-teman ya, analisa lebih jauh nih, ini pembahasan kita nih yang tadi. Kalau kita analisa lebih jauh ya, kepada orang-orang yang menyembah kuburan para wali, apa ya, syiriknya itu ya teman-teman ya, bukan cuma tauhid uluhiyah, maaf. Tauhid uluhiyah apa? Bahwa Allah yang tauhid ibadah. Jadi tidak hanya beribadah kepada selain Allah tuh yang mereka syirik tuh. Jadi mereka melakukan kesyirikan kepada mereka juga menyembah kepada selain Allah, tapi mereka tauhid rububiyahnya juga syirik. Buktinya apa? Coba kalau ditanya sama mereka, kenapa sih sembelih hewan di kuburan kepada wali? Kenapa sih sholat minta-minta di ini? Mereka akan jawab tuh, karena kami mau minta nih para wali ini biar kami dijauhkan dari bala. Kami mau minta sama wali ini biar kami dapat rezeki menang proyek, menang tender. Ya kan? Dan asal teman-teman ketahui, ini lebih parah kan? Tauhid dua-duanya. Padahal yang dulu diperangi oleh Nabi Muhammad SAW cuma tauhid uluhiyahnya yang bermasalah. Sekarang tauhid dua-duanya yang bermasalah. Ya kan? Karena apa? Di zaman Nabi Muhammad SAW, para pelaku kesyirikan yang bermasalah di tauhid uluhiyahnya, ketika ditanya tauhid rububiyahnya, mereka akan jawab apa? Ketika ditanya, ada berapa Tuhan kalian? Ini hadis riwayat hadis Tirmizi nomor 3483. Ketika ditanya ada berapa Tuhan kalian yang kalian sembah, mereka jawab tuh 7. Mereka jawab 7. Mereka jawab yang 1 ada di langit, yang 6 ada di bumi. Dan ketika ditanya kepada siapa kalian meminta tolong ketika kalian sedang susah, mereka akan jawab tuh kepada Allah. Tuh, orang-orang kafir zaman dulu tuh, pelaku kesyirikan zaman Nabi Muhammad SAW, jawab tuh. Kalau lagi susah, mintanya sama Allah. Kalau lagi seneng, semuanya, 7-7-nya mereka minta. Tapi zaman sekarang apa? Lagi susah, minta sama dukun. Lagi seneng, minta juga sama dukun. Ya kan? Nanam kepala sapi ketika lagi bangun rumah. Ketika lagi panen, Dewi siapa tuh? Dewi Sri, itu bukan nama bis ya, Dewi Sri. Lorena. Para pelaku kesyirikan ini ya, menjadikan sesuatu selain Allah sebagai pelindung. Yang mereka namakan dengan nama-nama yang bagus, yang islami, yang syar'i, ya kan? Misalnya wali ini, kanjeng ini, guru besar, tuan guru, ya kan, syekh, master, kungfu master, enggak ya, kungfu master nggak mungkin ya. Tapi ini penyebutan nama-nama seperti ini enggak membenarkan apa yang mereka lakukan, teman-teman. Dan tidak mengubah hukum syar'i bahwa ini adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maupun namanya seislami apapun. Walaupun tidak membenarkan dan tidak mengubah hukum syar'i yang sudah ditetapkan. Dan hukum ini berlaku hingga akhir zaman, hingga kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala jelaskan semua dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Kita tinggal ngikutin. Jangan sotoy. Kan ini enggak, oh menurut Anda kan begini, ini kan begini. Ngomong aja. Klaim-klaim kosong itu. Ya kan? Jadi semoga bisa dipahami ya mengenai syafaat. Nanti kita lanjutkan lagi juga nih mengenai apa? Mengenai pembagian syafaat dan selanjutnya. Jadi sebagai summary untuk pembahasan yang kemarin dan pembahasan yang sekarang, karena kalau kita masuk ke pembahasan baru, sayang kalau cuma dibahas 2 menit. Jadi kaidah yang pertama, bahwa para pelaku kesyirikan zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW, diperangi loh. Mereka ini percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta, tapi mereka juga menyembah kepada selain Allah. Jadi kaidah yang pertama tuh. Kaidah yang kedua,
para pelaku kesyirikan zaman Nabi Muhammad SAW yang diperangi juga, mereka mengatakan, enggak, kami tahu kok Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan segala macam. Tapi kami cuma ini jadikan perantara aja ini. Kami cari syafaat aja karena mereka kan orang soleh nih, nggak mungkin lah nggak ini. Nah, logika tuh. Jadi mereka mengakui rububiyahnya, tauhid rububiyahnya mengakui itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan, mengatur alam semesta, menghidupkan, menurunkan hujan, semua Allah yang atur. Tapi mereka nggak terima kalau mereka cuma mau disuruh mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Mereka membuat tuh sembahan-sembahan lain. Seperti tadi kisah Nabi Nuh alaihissalam, ada 5 orang soleh, ya kan? Lalu gimana Lata yang disembah juga. Awalnya tuh begitu teman-teman. Orang soleh meninggal, kuburannya disembah, diminta, dan ini banyak terjadi. Kenapa kita kasih contoh selalu yang berkaitan dengan kuburan dan yang berkaitan dengan orang-orang soleh? Karena ini yang umumnya terjadi dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Dan banyak, gak usah disebutin lah, di Jawa ada berapa, di Kalimantan, di Sumatera, di mana-mana ada. Dan ketika mereka dikasih tahu, ada yang bilang, enggak, kami nggak mau ngaku, kami nggak beribadah ke ini kok. Kami cuma jadiin perantara minta syafaat. Coba tanya deh, buat yang keluarganya atau saudaranya. Dan dinasehatin, nggak boleh. Kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah Subhanahu Wa Taala lah yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan mudarat sebagai ujian kepada kita. Nggak ada urusannya sama orang yang meninggal. Kadang lucu nih teman-teman. Ana tanya nih, Ana pernah dikasih tahu. Datang nih ke sini ke kuburan inilah. Ngapain? Iya, minta kesehatan. Minta kesehatan. Iya. Si ini namanya, terus Anda dikasih tahu namanya. Oh iya, Anda lihat. Oh dia meninggalnya ternyata karena sakit. Kan lucu, manusia yang hidup, manusia yang sehat, meminta kesehatan kepada yang meninggal. Yang meninggal juga karena sakit. Makanya orang-orang pelaku kesyirikan bisa dibilang akalnya tuh udah ditaruh di, nggak tahu di mana deh. Kan lucu kan? Tapi mereka bantah tuh, enggak ini bener. Giliran diajak nih, dan dakwah tauhid seperti ini nih yang kita lagi pelajari nih, nggak mudah. Pasti banyak musuhnya, pasti banyak yang nggak senang. Karena apa? Pendapatan mereka bisa berkurang, wisata religi nggak laku, kencleng-kencleng nggak ada yang ngisi. Karena nggak ada lagi yang mau datang-datang ke kuburan meminta-minta gitu terus ngisi kotak-kotak itu nggak ada lagi. Karena tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak diminta dan berhak diibadahi dengan benar, yang mengatur alam semesta. Jadi kita beribadah, kita ibadah tuh nggak cuma, ya pokoknya gue sholat, ngaji, puasa, zakat, umroh, tapi nggak ada isinya tuh, pondasinya yang paling penting padahal, bahwa mentauhidkan Allah, tidak ada sesembahan selain Allah, itu yang paling penting. Karena semua yang kita kerjain itu sia-sia kalau kita nggak ini teman-teman. Kalau kita nggak bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rugi. Dan bayangkan, ketika meninggal dan baru sadar, padahal pas mau meninggal udah pede nih, gue gitu loh, udah ratusan pesantren gue buat, tiap bulan gue haji nih, misalnya ada orang kayak gitu, puasa Nabi Daud, gue udah pede, tapi ternyata dia pelaku kesyirikan, sering menyembelih di kuburan, datang ke dukun, punya susuk, atau ada pohon yang dia percaya bisa mendatangkan kebaikan. Nggak ada. Sia-sia semua itu, batal, terhapus sebagaimana orang yang sholat tanpa berwudu. Gitu. Semoga bisa dipahami ya, kaidah kedua ini ya. Kaidah kedua ini juga membuktikan apa? Bahwa para pelaku kesyirikan zaman now banyak yang lebih parah daripada pelaku kesyirikan zaman dulu. Zaman dulu masih meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat senang, di saat susah. Di saat senang mereka lupa. Kalau zaman sekarang susah ke dukun, mobil hilang pergi ke dukun. Nah, orang pinter. Mereka klaim tuh orang pinter, padahal mah nggak pinter. Paranormal, istilah-istilah yang mereka klaim dibikin jumawa kesannya wow gitu. Terus apa? Ketika senang pergi ke dukun juga. Oh, gue kan artis nih misalnya.
Terus biar nggak turun pamor gue, minta susuk ini itu. Syirik juga tuh. Dua-duanya syirik. Lebih parah daripada zaman Nabi Muhammad SAW yang diperangi. Yang ini gimana orang-orang yang kita sekarang? Kita dakwahin, kita kasih tahu, kita nasehatin, sabar. Bisa jadi mereka terima, bisa jadi mereka nggak terima. Kita berlepas tangan kalau kita udah kasih tahu. Kita doain kepada Allah. Agar apa? Agar mereka bertaubat. Karena apa? Sayang, apalagi kalau kita punya keluarga. Sedih kan? Kalau misalnya istrinya ada yang kayak gitu, atau suaminya ada yang ngajak begitu, atau tantenya yang ngajak gitu, atau kakeknya, atau neneknya, atau mertuanya, atau bahkan ibu kandungnya sendiri. Ada kisah orang yang kayak gitu. Udah belajar, diajak ibu kandungnya ke tempat seperti itu, apa yang terjadi? Dinasehatin, apa yang terjadi? Dimarahin sama ibunya pasti. Habis dimarahin. Dan dia cuma bisa mengingkari, duduk di pinggiran di tukang teh botol. Sementara ibunya di dalam lagi minta-minta ke kuburan. Dia udah menasehati, dia udah mengajak, dia udah menolak. Dia udah berdoa. Karena hanya dan berdoa kepada Allah yang membolak-balikan hati agar orang-orang yang kita sayangin ini berhenti dari perbuatan kayak gitu. Karena mereka nggak tahu sebenarnya, karena mereka jahil aja. Nah sekarang alhamdulillah kita udah lebih tahu dan kita punya tanggung jawab. Karena mengajak orang untuk bertauhid ini sebagaimana dakwahnya para nabi nih. Ini nih kita nih bagaimana dakwahnya para nabi nih. Nabi Nuh, ya kan, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, semua tuh ngajakin bertauhid. Baru habis itu ibadah. Sebagaimana dakwah Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah. Apa? Tauhid doang tuh. Kira-kira orang kalau belum bertauhid, disuruh sholat mudah nggak? Sulit. Karena nggak yakin bahwa cuma Allah Subhanahu Wa Taala satu-satu yang disembah. Diajak puasa, menjauhi riba, sulit. Tapi di saat hatinya udah yakin Allah yang ngatur semuanya, Allah satu-satunya zat yang berhak disembah dengan benar, itu jadi encer tuh, semuanya enteng. Gampang menjauhi dosa tuh, insya Allah. Makanya kita selalu minta kepada Allah agar dijauhi dari perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik adalah kezoliman yang nyata dan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sekian yang bisa disampaikan, dan insya Allah kita akan sambung pembahasannya di halaman 90. Insya Allah. Kita buka sesi diskusi ya. Kalau ada yang mau tanya atau apa boleh loh, atau mau ada saran atau mau apa, kan ini diskusi jadi nggak terlalu kaku-kaku amat, karena ini kan dari kita buat kita gitu, sama-sama belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dari Belanda bisa ikut, Masya Allah. Moga-moga Allah jaga semangatnya terus ya. Walaupun di sana bedanya berapa jam tuh, Bu? Mungkin di sana jam 8 pagi kali ya, Anda nggak tahu nih. Jaga semangatnya terus, dan Masya Allah dari semenjak kajian awal, yang di Indonesia yang jamnya sama, jangan sampai kalah nih. Karena apa? Kita harus haus sama ilmu. Apalagi kita, ini ilmu dasar teman-teman. Ya kan? Kayak kalau berenang, ini belajar apa nih? Ini belajar ngapung ya, kalau berenang ya. Kalau belajar matematika, ngenal angka nih. Kalau belajar matematik. Mana nih? Langsung pertanyaan. Kalau ada mau nanya ya, bismillah ya. Ada contoh lainkah mengenai perbuatan syirik selain beribadah di kuburan? Menyembah patung, perbuatan yang kekinian yang termasuk syirik yang orang tidak sadar bahwa hal tersebut termasuk syirik. Nah, baik. Gini, kalau syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar, ada syirik asgor. Ini. Nah, jadi kalau syirik akbar itu yang berkaitan dengan ibadah kepada selain Allah. Makanya dari tadi yang Anda sebut ulang-ulang dan Anda tekankan, memang sengaja kok yang disebutkan ulang-ulang itu yang bersifat ibadah kepada selain Allah. Kenapa? Biar teman-teman bisa jauhi pelan-pelan. Karena apa? Karena syirik akbar itu yang paling dibenci. Nanti kalau syirik akbar teman-teman udah paham, insya Allah Anda bergeser ke syirik-syirik kecil. Sabar ya, sabar. Syirik akbar dulu nih. Ibaratnya kita memfokuskan yang paling penting, biar kita tahu kaidah menjauhi yang paling penting.
Karena apa? Karena yang paling penting aja, yang paling dibenci aja masih banyak yang ngerjain. Yang beribadah, yang udah nggak usah ulang lagi ya, udah bosen kali dari ulangin itu syirik akbar, ya kan? Nah, kalau misalnya syirik-syirik, ada juga namanya syirik asghar atau syirik kecil. Mungkin ada yang tahu tentang riya, ya kan? Lalu ada juga yang tahu mengenai jadi gini, bedanya sebenarnya gini, kalau syirik akbar tuh berkaitan dengan ibadah, kalau syirik asghar tuh jalan menuju syirik akbar. Nah, kalau ini dari yang kadang kalau syirik yang pada zaman modern nih ya teman-teman ya, ini coba kasih contoh ya. Kalau ada yang bisa ngasih contoh juga boleh tuh di chat. Kayak kemarin ada yang ngasih contoh aura. Jadi percaya aura ini bisa membawa kebaikan. Kalau ditotok aura di sini bisa membawa keberuntungan, itu juga syirik tuh. Ada juga yang ini syirik modern nih, menganggap ada yang bisa menyembuhkan penyakit atau menganggap bahwa dokter, tabib atau obat yang diminum ya, ini syirik kecil nih, bahwa dokter, obat, tabib yang diminum, bukan tabib yang diminum, obat yang diminum, itu yang menyembuhkan. Tuh. Jadi kalau minum obat, jangan mikir obat ini yang menyembuhkan, bukan. Obat ini sebagai sarana menuju kesembuhan dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Paham ya? Jadi mulai sekarang kalau minum obat atau ke dokter, jangan, gua harus ke dokter si A nih, karena dia yang bisa nyembuhin gua. Salah kalau mikir gitu. Kita pergi ke dokter cuma wasilah. Bisa sembuh, bisa enggak. Yang nyembuhin Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Itu yang pertama tuh. Yang kedua nih, kita lihat nih, lagi zaman lockdown nih, banyak orang yang berlomba-lomba makan sehat, hidup teratur, olahraga, sepedaan. Mereka berpikir apa? Mereka berpikir bahwa ini dua hal ini yang mendatangkan kesehatan buat mereka. Ini syirik zaman now juga. Karena yang mendatangkan kesehatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makan teratur, tidur teratur, olahraga, itu cuma sarana. Jadi jangan sampai berpaling ya. Ini di hati loh. Nggak ada yang tahu nih. Ada orang yang mana obat sampai dia ngap-ngapan, atau gue harus olahraga pagi ini karena gue bisa sehat karena olahraga. Itu syirik tuh teman-teman. Nggak kelihatan ya, tipis banget. Ada juga orang yang gini, posisinya tinggi atau dia penguasa lah. Ini semua karena kepintaran gue, karena jabatan ini gue yang usahain dari semenjak dulu gue masih masih jadi office boy. Sampai gue jadi CEO, ini karena kepintaran gue, semangat gue belajar, semangat gue bekerja. Ini juga kesyirikan. Kenapa? Karena semua yang memberikan jabatan siapa sih? Allah Subhanahu wa taala. Bukan usaha dia. Ada juga orang tua nih Bu, anak saya nih selalu ranking 1 dari semenjak SD sampai di S2. Anaknya tua banget. Semenjak SD sampai S2, saya kasih minuman ini penambah ginkgo biloba katanya. Ini yang bikin sehat nih, ini yang bikin cerdas otaknya. Itu syirik tuh. Karena ginkgo biloba itu cuma wasilah yang bikin dia bisa berhasil, bisa pintar, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai menyimpang, dan tipis juga. Ada juga orang gini, janjian, setengah jam lagi gue sampai ya. Setengah jam lagi sampai. Ngomong gitu dia dengan PD-nya. Sampai nih setengah jam. Terus dia bilang apa? Gue anak sini, gue tahu jalanannya. Sini macet, sini enggak, ini semua usaha gue. Itu syirik tuh. Karena apa? Yang membuat dia nggak kena celaka di jalan. Yang membuat jalanannya lancar. Itu Allah Subhanahu wa taala. Bukannya dia. Ada juga yang, ini bisa nggak habis-habis nih kalau kita bahas syirik zaman now nih. Ada horoskop, ramalan bintang, buka di ini deh, di online-online. Banyak tuh, nggak usah dibuka, dosa. Jangan sampai dibuka ya, maaf, Anda ralat. Nggak ada faedahnya. Yang masih langganan, subscribe horoskop, online, unsubscribe.
Yang masih percaya lihat ramalan ini, kartu tarot, ya kan? Dari luar negeri. Apa coba? Tadi ada juga yang ngasih contoh tuh. Percaya gurita datengin skor bola. Ada nebak skor. Ada lagi, bukan gurita doang ya, macam-macam kayaknya kemarin terakhir tuh. Pas Piala Dunia, nah lupa tuh apa aja hewannya tuh. Dan masih banyak yang lainnya. Gitu teman-teman. Dan kita pelan-pelan lah. Kalau ada yang tahu, tambahin aja di chat. Nanti kita bahas. Jadi apa ya? Perbendaharaan kita mengenai syirik zaman now tuh bertambah. Pokoknya gini, intinya gini teman-teman. Poinnya, cara membedakan syirik sama bukan syirik nih. Jika mempercayai sesuatu dapat mendatangkan manfaat atau mudorot selain Allah Subhanahu wa taala, itu syirik. Jadi mempercayai kemampuan kita, mempercayai usaha kita, mempercayai orang lain usahanya, obat, itu syirik tuh. Karena dokter, obat cuma wasilah. Jadi pas di riset lagi nih pemikiran kita ketika minum obat sama ke dokter. Karena banyak orang kayak gitu. Muka gua ini jerawat nih, kalau nggak ke dokter itu nggak sembuh. Tuh lihat tuh, sampai begitu tuh. Krim malamnya cocok nih sama gua. Sampai dibela-belain mesti ke dokter itu. Pagi siang malam. Enggak. Itu cuma wasilah dan kebetulan lagi cocok. Allah Subhanahu wa taala tuh yang bikin bisa cocok. Dan dalam Islam enggak ada kebetulan, semua atas izin Allah. Kalau tadi kebetulan karena dokternya aja, bisa aja dokter A pas lagi dokter A cocok, dokter B enggak, ntar di dokter C baru cocok lagi. Itu cuma diputar-putar aja. Tetap aja semua yang datangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau untung ada gue. Nah, ini bahaya juga nih. Misalnya lagi ngerjain proyek terus menang tender nih. Untung gue rubah angkanya jadi berapa gitu misalnya dia bilang. Dan akhirnya tembus proyeknya dan kita kaya raya misalnya. Kaya rayanya belum tentu karena itu dari Allah Subhanahu wa taala. Untung kata dia karena guenya itu menyandarkan kepada dirinya. Itu syirik juga. Jadi bahaya tuh ngomong untung atau untung ada lo. Atau bersumpah selain Allah itu juga syirik tuh. Demi bapak gua, demi ibu gua, misalnya gitu. Nggak boleh, kita sumpah hanya atas nama Allah Subhanahu wa taala dan kita nggak boleh sebagai orang yang mudah mengucapkan sumpah begitu saja. Harus jaga lisan kita. Ya kan? Semoga, nah ini juga nih, klakson 3 kali biar selamat kalau lewat jalan nih. Kalau lagi lewat terowongan mana tuh? Casablanca katanya. Kalau lewat situ mesti nyalain lampu. Klakson 3 kali. Klakson apa? Oh iya kalau malam mesti nyalain lampu. Iya kalau dalam terowongan nyalain lampu biar terang ya. Iya. Salah itu peraturan lalu lintas itu. Dan nyalain bukan hazard ya, tambahan ilmu lalu lintas nih. Yang dinyalain lampu depan. Nyalain bunyiin klakson 3 kali. Kalau telolet gimana tuh klaksonnya kan? Berisik banget itu. Kalau lewat pohon gede atau lewat misalnya kayak misalnya Ana nih di bawah pohon rindang nih ceritanya nih. Permisi ya pohon numpang, permisi Ana mau kajian nih, permisi pohon. Nggak boleh tuh kayak gitu. Semoga bermanfaat ya. Nanti insya Allah pembahasan mengenai tauhid udah ada di website dahabaib.com dan biasain tiap hari ya gini loh. Kalau misalnya lagi nggak ada kajian, bisa buka tuh YouTube-nya website dahabaib.com. Insya Allah pelan-pelan ditambahin. Ada doa, ada zikir, ada sejarah Nabi Muhammad SAW, ada tauhid. Itu dipelajari terus tuh. Bisa di print, bisa dibaca-baca lagi, bisa di-share ke saudara, ya kan? Jadi jangan sampai misalnya kajian tiap Selasa Jumat, belajarnya cuma Selasa Jumat doang. Jangan dong. Kita harus belajar tiap hari. Dan insya Allah doain biar kami bisa istiqomah, terus menambah artikel-artikel di dahabaib.com. Karena kami berusaha dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya menyediakan artikel-artikel yang bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW dan tuntunannya. Sesuai sesuai tuntunan dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, untuk malam ini cukup sampai di sini.
Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.